Halo teman-teman, perkenalkan saya Dani, seseorang yang berprofesi sebagai jurnalis, senang membaca buku, senang berolahraga lari, dan menikmati seni musik. Atas inisiatif sendiri dan melihat banyaknya ya persoalan-persoalan publik, kemudian juga minat masyarakat, saya memutuskan untuk membuat konten ya, konten-konten menarik mengenai profesi saya, hobi-hobi saya yang sekiranya menarik untuk kita sharing, untuk jadi bahan diskusi, untuk jadi insight kita semua. Ya, pertama saya seorang jurnalis, jadi kemungkinan besar sebagian besar teman-teman mungkin belum mengetahui lebih jauh profesi ini seperti apa tantangannya ya, seperti apa kendalanya ya, seperti apa hal-hal menarik di balik profesi ini apa gitu. Yang memang menarik untuk dibagikan bersama kepada teman-teman yang mungkin sebagian besar orang belum tahu ya bagaimana kerja-kerja jurnalistik, bagaimana hal-hal menarik yang pernah dialami oleh teman-teman sampai hal-hal yang sifatnya tidak mengenakan yang pernah dialami oleh teman-teman jurnalis. Saya akan ceritakan semua dalam konten-konten kita berikutnya ya. Melihat dari kemarin sempat saya berbicara di salah satu televisi lokal mengenai eh, mengenai tantangan-tantangan jurnalis dalam meliput suatu peristiwa, suatu isu ya yang krusial, yang itu berdampak luas ke publik dan seringkali menimbulkan ketegangan antara jurnalis dengan beberapa pihak. Selain pengalaman-pengalaman jurnalistik, kisah-kisah menarik di bidang jurnalistik, dan hal-hal yang mungkin bisa teman-teman pelajari dari dunia jurnalistik yang bisa dimanfaatkan oleh teman-teman masyarakat luas. Saya juga akan membagikan pengalaman saya, hal-hal yang pernah saya baca atau hal-hal yang pernah kita baca, kita resensi buku dalam bentuk visual, dalam bentuk video ya. Mungkin hal-hal menarik dalam sebuah buku yang mungkin ada kaitannya dengan profesi saya atau tidak ada kaitan langsung tetapi unik dan bisa kita konsumsi bareng-bareng. Itu akan saya bagikan kepada teman-teman semua, buku-buku yang pernah saya baca atau insight-insight menarik di suatu buku yang bisa teman-teman tiru, yang bisa teman-teman renungi bareng gitu. Karena saya seorang jurnalis, minat baca saya cukup terasah ya, karena memang seorang jurnalis dituntut untuk senang membaca, tidak hanya membaca berita tapi juga membaca pengetahuan-pengetahuan umum ya, yang memang tidak berkaitan secara langsung, cuman seorang jurnalis itu diasah rasa ingin tahunya di situ. Jadi sebelum saya berkecimpung di dunia jurnalistik, saya sudah banyak membaca buku-buku dari berbagai genre, dari berbagai tema, baik fiksi non fiksi, semua saya baca, saya lahap. Non fiksi saya banyak membaca tentang beberapa filsafat atau uh, serial motivasi, buku-buku sastra klasik ya, baik Indonesia maupun luar negeri saya baca. Kemudian iya tadi non fiksi ya, mulai ke non fiksi kemudian sampai ke fiksi, semua saya baca, eksplorasi minat yang banyak. Yang ini memang secara tidak langsung menambah pengetahuan saya lebih jauh dan menambah diksi, perbendaharaan kata saya dalam proses menulis ya. Tentunya dalam hobi membaca saya tidak akan lepas dari sharing mengenai cara menulis itu, menulis yang menarik, puisi dan apapun, semua akan kita bagikan, semua akan kita elaborasi bareng-bareng di dalam konten-konten saya berikutnya dalam video, dalam akun saya ini. Ya, kerja jurnalistik itu tak bisa kita pungkiri penuh tekanan ya, penuh tekanan mental, penuh tekanan fisik ya. Fisik harus kuat, mental juga harus jangan lembek gitu. Nah, inilah yang eh, apa ya, ada semacam boleh dikata pelarian ya, pelarian dari rutinitas jurnalistik yang keras tadi itu dengan membentuk mental baru, mental yang lebih semangat, yang lebih kuat melalui diejawantahkan dalam aktivitas-aktivitas fisik yang cukup berat ya. Saya ini hobi lari,
hobi berolahraga lari sudah saya lakukan selama 1 tahun. Dari tahun kemarin, pertengahan tahun 2024, ketika badan saya obesitas, saya mulai berlari. Sampai sekarang saya punya tubuh yang ideal, sudah ideal. Dan itu insight itu yang akan saya bagikan kepada teman-teman. Dunia jurnalistik yang keras menuntut seseorang itu lebih disiplin dalam banyak hal ya. Itu yang memicu saya untuk berubah lebih jauh, lebih sehat, lebih bugar, menjaga kebugaran, kesehatan, agar saya tidak merugikan diri sendiri dan keluarga dan orang lain, orang terdekat saya lah, orang-orang yang saya sayangi. Itu hobi lari, makan makanan sehat juga saya lakukan, yang memang menarik jadi bahan insight kita semua ya, khususnya bagi teman-teman yang mengalami masalah berat badan atau membangun kebiasaan positif ya. Silakan disimak konten-konten saya berikutnya. Kemudian selingan juga saya hobi dalam mendengarkan musik ya, berbagai genre, terutama folk. Saya suka folk, musik rock, slow rock, Indonesia, rock 90-an. Itu saya coba sering eksplorasi karena hobi dari dari orang tua saya itu nurun ya, hobi dengerin musik. Saya coba eksplorasi pengetahuan soal musik, yang akhirnya juga sedikit banyak saya itu tahu beberapa sejarah dunia musik seperti apa, yang memang lahir dari banyak, ada kaitannya juga, berkelindan juga dengan profesi saya, dengan hobi-hobi saya itu ada kaitannya ya. Ini dunia musik, eksplorasi dunia musik yang memang menarik, yang menarik jadi konsumsi kita, sejarah kita, karena kan kita kan hidup kita tidak jauh-jauh dari seni gitu kan. Ketika kita lelah bekerja, lelah menjalani rutinitas kita, maka kita akan mencari pelarian-pelarian hal-hal yang menghibur kita, baik kita dengan scroll media sosial sampai memainkan musik. Terima kasih teman-teman, saya kira 4 hal ini yang selanjutnya akan banyak kita bahas ya. Profesi saya sebagai jurnalis dan hal-hal unik di baliknya yang mungkin bisa dikulik, yang mungkin menarik jadi bahan didengarin teman-teman nih konten-kontennya. Kemudian juga buku-buku yang pernah saya baca ya, minat saya yang luas, kemudian juga bagaimana memaksimalkan produktivitas kita, lalu hobi olahraga ya, menjaga kebugaran dan diet, mencegah obesitas, itu juga akan kita bahas lebih jauh, karena saya juga pernah mengalami sendiri bagaimana, dan saya rasa ini perlu sekali untuk di-sharing nih. Nggak bisa enggak, karena setiap kali saya ketemu sama orang, setiap kali saya ketemu narasumber yang dia lama nggak ketemu sama saya, ketika melihat saya tuh mereka lupa, ini siapa? Dani. Oh Dani, kok sekarang kurusan? Nah, ditanya lebih jauh seperti itu. Jadi akhirnya saya menjelaskan panjang lebar 5 menit 10 menit itu lamanya. Jadi nanti ke depan tidak perlu lagi nanya saya, cukup cek Instagram saya dan lihat bagaimana progres saya dalam melakukan diet dan membangun kebiasaan-kebiasaan baik. Kemudian juga musik tadi ya, mungkin selingan gitu kan, hal-hal menghibur akhir pekan gitu, yang memang bisa buat kita lebih rileks dalam menjalani kehidupan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya.